Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memanggil teman dan sekutu. Ada sebuah kota bernama Kota Feng yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar. Namun, itu memiliki posisi yang sangat penting di wilayah sudut hitam. Ini karena ini adalah tempat Raja Obat dari daerah sudut hitam, Han Feng, tinggal. Sebagai alkemis top di wilayah sudut hitam, Han Feng, yang telah lama menjadi alkemis tingkat 6, memegang posisi yang cukup tinggi di hati banyak faksi dan ahli. Tentu saja, alkemis tingkat 6 cukup langka bahkan di seluruh benua. Bahkan seorang Du Huang atau Du Zong biasa harus sedikit sopan saat bertemu dengannya. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan pengumpulan apa yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Kota Feng. Kota ini dinamai menurut nama Han Feng. Suatu kehormatan khusus adalah sesuatu yang sangat sedikit orang dalam daerah sudut hitam yang kacau ini, yang dipenuhi dengan pembantaian, dapat menikmatinya. Han Feng adalah salah satunya. Di tengah kota terdapat hutan bambu yang benar-benar berbeda dari pasar bising di luar. Hutan bambu ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Orang biasa bisa lupa masuk. Bahkan jika mereka mendekati area tertentu di sekitarnya, mereka akan menghadapi serangan tanpa pandang bulu. Setiap tahun, ada cukup banyak orang yang dibunuh oleh penjaga hutan bambu karena hal tersebut. Meskipun tempat ini sunyi, itu telah menjadi tempat terlarang di hati banyak orang di kota Feng. Ada rumah bambu jauh di dalam hutan bambu. Warna hijau subur, yang seperti zamrud, meresap seperti aroma bambu yang samar. Seorang pria sedang duduk bersila di sebuah ruangan bambu di dalam rumah bambu tinggi di samping jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di bagian belakang jubah, kata Feng terlihat dengan sulaman tangan yang sangat indah. Pada saat ini, pria itu memusatkan perhatian pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak teralihkan tampak sangat fokus. Pria yang menundukkan kepalanya saat dia dalam diam, berpikir keras tiba-tiba mengangkatnya. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa namun familiar di tempat itu. Wajah pria itu cukup tampan. Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis menempel erat satu sama lain. Mereka memiliki perasaan dingin dan keras terhadap mereka. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan dia memiliki beberapa pesona tambahan. Perasaan ini, tangan pria itu melingkar menjadi kepalan yang perlahan mengetuk dahinya saat dia bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, tinjunya yang membentur kepalanya tiba-tiba menegang. Sebuah cahaya berkelebat seperti kilat di dalam matanya saat itu melesat sekali lagi ke arah sumber di mana riak energi dipancarkan. Suara terkejutnya membawa sedikit keterkejutan. Ini, sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai berputar-putar karena riak energi yang tiba-tiba dipancarkan. Matanya menyipit sebelum tiba-tiba tertutup beberapa saat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang api biru tua seperti cairan bersih anehnya keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya, itu membungkus dengan kuat di sekelilingnya. Api biru tua itu cukup aneh. Sekilas memang seperti gugusan air danau yang mengalir jernih. Namun, perasaan paling otentik dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa ini bukanlah genangan air, tapi semacam api. Kekuatan spiritual pria itu mulai melambung tinggi pada saat ini, saat nyala api biru tua naik. Perasaan agak kabur sebelumnya tampak seperti sesuatu yang melonjak di sisinya saat ini dan sangat jelas. Ini memang api surgawi.
Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Tatapannya sangat panas saat dia menatap pegunungan yang jauh. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengenali sesuatu saat alisnya dirajut sekali lagi saat dia bergumam, arah dari mana riak energi itu ditransmisikan sepertinya dari tempat di mana Akademi Jianan berada. Jangan bilang itu mereka. Meskipun dia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat hebat di wilayah sudut hitam, Akademi Jianan juga merupakan makhluk yang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Tentu saja, keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang dengan sendirinya ketika manfaatnya mencapai titik tertentu. Misalnya, daya tarik api surgawi. Han Beng! Pria itu tiba-tiba berbalik dan menangis dengan suara yang dalam. Saat suaranya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya mungkin serak, tapi tidak kurang hormat. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu Sekte Api Tanah, 8 gerbang, Sekte Darah dan minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke Kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, Anda secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang 2 simpanan itu untuk melakukan perjalanan. Pria itu secara acak melambaikan beberapa token aneh dan melemparkannya ke sosok manusia yang sedang berlutut di tanah. Yang terakhir mengambilnya dengan cara seperti kilat dan baru saja menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya ketika 1 token emas dan 1 perak ditembakkan. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi, agak berubah saat ini. Dengan suara lembut, dia bertanya, "Guru ingin mengundang bahkan mereka?" Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Sepertinya bahkan Tuan harus mengeluarkan sesuatu yang dapat menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika saya dapat mencapai tujuan saya, hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Pria itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Saya mengerti. Sosok manusia itu tidak lagi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia memberikan jawaban penuh hormat sebelum tubuhnya dengan cepat terlempar ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Pria itu akhirnya perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat sosok hitam itu menghilang. Dia datang ke depan jendela dengan langkah kaki lambat dan pandangannya mengamati pegunungan di kejauhan. Api biru tua tiba-tiba melonjak di matanya. Heavenly Flame, Keke, saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sungguh tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama aku bisa mendapatkan api surgawi, jenis kedua serta menelan dan memurnikannya, lalu kemarahan liar tiba-tiba melonjak ke wajah aslinya yang tajam dan dingin. Tangan pria itu tiba-tiba menegang, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi erat. Tangannya menahan dadanya dan buru-buru batuk beberapa kali. Pada saat ini, napasnya juga menjadi sangat kacau. Batuknya berlanjut beberapa saat sebelum perlahan mereda. Menghirup udara dalam-dalam, pria itu mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, "Sialan orang tua. Semuanya akan baik-baik saja jika dia memberi saya Flame Mantra untuk berlatih saat itu, mengatakan bahwa pikiran saya tidak lurus. Bakat saya untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari Anda." Suaranya menjadi jauh lebih lembut menjelang akhir. Namun, dari penampilan tinjunya yang terkepal erat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Bang! Pithon api yang tak terlihat sekali lagi bertabrakan dengan keras pada jaring energi yang berwarna-warni. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, jaring energi kadang-kadang ketat dan rileks pada orang lain,
menyebabkan pithon api yang tidak terlihat tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Namun, setelah serangan berulang kali oleh pithon api, warna jaring energi berwarna-warni menjadi jauh lebih redup. Selain itu, ekspresi beberapa sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat, dan napas mereka menjadi terburu-buru. Jelas, mereka telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar untuk menahan serangan pithon yang tak terlihat. Bang! Api pithon yang tak terlihat menghantam jaring energi dengan cara yang liar dan kejam. Dengan tubuhnya yang sangat besar dan energinya yang agung, ia memperoleh momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Di bawah tabrakan yang hampir gila oleh pithon api, salah satu sesepuh akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi setelah sekitar 1 hingga 2 jam. Gur! Dalam tabrakan yang ganas ini, Douki di dalam tubuh sesepuh adalah yang pertama menjadi kelelahan. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Segera, dia hampir tidak berhasil mengumpulkan Douki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengepakkan sayapnya untuk memperlambat penurunannya. Setelah kehilangan kekuatan seorang sesepuh, tekanan pada sesepuh lainnya segera melonjak. Pithon api yang tak terlihat itu juga dengan jelas memahami bahwa kesempatannya telah tiba. Makanya, kecepatan serangnya juga meningkat. Lebih dari 10 menit kemudian, sesepuh lain meludahkan darah dan mundur. 20 menit kemudian, tetua ketiga juga mundur karena kekalahan. Ekspresi Sukian menjadi semakin jelek saat dia menyaksikan ekspresi pucat para sesepuh yang mundur satu persatu. Meskipun telah berulang kali bertukar pukulan dengan Fallen Heart Flame, beberapa tahun ini, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan teror ketika Fallen Heart Flame benar-benar meletus. Sekarang setelah dia melihatnya secara pribadi, dia juga dengan jelas memahami bahwa makhluk alami seperti itu memang menakutkan. Hanya dalam 3 jam yang singkat, 10 dari 18 sesepuh sudah mundur. Hanya 8 sesepuh dan Sukian yang masih bertahan dengan pahit. Meskipun sesepuh akademi dalam menderita kerugian yang sangat besar, situasi ular sanca api yang tidak terlihat juga tidak terlalu bagus. Serangan dan konsumsi energinya yang gila telah menyebabkan api di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Posisi serangannya juga melemah. Semua sesepuh yang masih bertahan dengan pahit bisa melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan yang semakin lemah dari pithon api yang tak terlihat. Xiaoyan, yang tersembunyi dalam nyala api, menatap para sesepuh di langit memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin di wajahnya. Meskipun memiliki begitu banyak sesepuh bergandengan tangan, mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena api hati yang jatuh. Tampaknya untuk menundukkannya, tingkat penderitaan yang dideritanya kemungkinan akan lebih besar daripada ketika dia menelan api inti teratai hijau saat itu. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya sesepuh akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Guru, kapan kita harus turun tangan? Xiaoyan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Setelah Fallen Heart Flame melepaskan diri dari pertahanan, kemungkinan itu akan menghilang dengan cepat. Pada saat itu, menemukannya kemungkinan akan sangat sulit. Tidak perlu cemas, suara Yao Lao dengan cepat terdengar di hati Xiaoyan. Ada sekelompok besar aura yang bergegas dari timur. Mereka sepertinya adalah ahli di akademi luar. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan Fallen Heart Flame sedikit lebih lama. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru mengarah ke cakrawala. Dia memang bisa samar-samar melihat beberapa titik hitam di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau pandangannya. Bintik hitam dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Haha, Penatua Su, mengkonsolidasikan orang menghabiskan banyak waktu. Mudah-mudahan, kami belum terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit.
Siapa lagi yang memiliki suara yang agak akrab ini selain wakil kepala sekolah, Hugan? Sukian juga menghela nafas lega saat melihat bala bantuan ini yang muncul pada saat paling kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Saat bala bantuan dari Akademi Luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam juga berkumpul bersama di dalam kota Feng di luar pegunungan. Akhirnya, sekelompok besar ahli melayang ke langit di bawah tawa pria yang memiliki daun maple dijahit di punggungnya. Akhirnya, mereka mengulurkan sayap doki mereka dan bergegas menuju akademi dalam di sisi lain pegunungan. Pertempuran yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.